Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Nah, untuk mapel tematiknya kita fokus pada pembelajaran IPA. Bismillah. Oke, 3.4. Kompetensi dasarnya menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. 4.4 menyajikan karya tentang organ peredaran darah pada manusia. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah: 1. Siswa dapat menyebutkan gangguan kesehatan sistem peredaran darah manusia, gejala, penyebab, dan pencegahannya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Nah, kita mulai sekarang. Gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Nah, masih ingat kan sistem peredaran darah meliputi jantung, pembuluh darah, dan darah. Nah, itu adalah sistem peredaran darah. Nah, sekarang kita fokus pada gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Oke, untuk yang pertama, jantung koroner. Jantung koroner ditandai dengan adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat, misalnya lemak dan zat kapur. Nah, penyumbatan ini menyebabkan aliran darah ke jantung terhambat sehingga jantung tidak bekerja dengan baik. Nah, gejalanya sesak napas, nyeri pada bagian tertentu, dan cepat lelah. Nah, gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah yang kedua selain jantung koroner yaitu hipertensi dan hipotensi. Apa bedanya hipertensi dan hipotensi? Kalau hipertensi itu nama lainnya adalah tekanan darah tinggi. Kalau hipotensi tekanan darah rendah. Nah, hipertensi ini kondisi ketika tekanan darah pembuluh darah arteri dalam pembuluh darah arteri itu meningkat, yaitu lebih dari 120/80 mmHg. Nah, faktor hipertensi ini karena usia lanjut, gaya hidup tidak sehat, jarang berolahraga, dan stres. Hipotensi atau tekanan darah rendah merupakan kondisi ketika tekanan darah dalam pembuluh arteri menurun, yaitu lebih rendah dari 90/60. Nah, faktor hipotensi ini karena faktor usia, kondisi cuaca, dan efek samping obat-obatan. Nah, untuk yang ketiga yaitu varises, ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit berwarna keunguan, gejalanya pegal-pegal, terus rasa panas dan perih serta lelah di bagian tungkai. Nah, disebabkan oleh adanya gangguan atau hambatan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah. Faktor keturunan juga bisa ini jadi penyebab. Terlalu lama berdiri atau duduk bersila terus-menerus bisa menyebabkan varises. Nah, kalau yang berikutnya, gangguan kesehatan pada darah manusia yang disebabkan oleh faktor non-keturunan. Maksudnya kalau yang barusan, yang ada 3 tadi, itu adalah gangguan kesehatan pada pembuluh darah. Nah, kalau yang ini yaitu gangguan kesehatan pada darah. Nah, yang ini disebabkan karena faktor non-keturunan, maksudnya bukan karena keturunan. Apa saja itu? Yang pertama adalah 1. Anemia. Merupakan penyakit yang disebabkan oleh kurangnya sel darah merah dalam tubuh. Nah, penyebabnya pendarahan yang hebat, kekurangan zat besi, dan gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Gejalanya mudah cepat lelah, lemas, sakit kepala, dan wajah terlihat pucat. Dicegah dengan mengkonsumsi makanan yang kaya zat besi. Contohnya seperti apa? Bayam, telur, kacang-kacangan, ikan, dan daging sapi. Nah, siapa di sini yang suka telur atau bayam atau kacang-kacangan? Ya, pasti semua suka. Apalagi daging sapi, pasti suka. Nah, untuk yang kedua adalah leukemia. Merupakan kondisi ketika jumlah sel darah putih lebih banyak dibandingkan sel darah merah. Nah, disebabkan adanya produksi berlebihan sel darah putih pada sumsum tulang. Akibatnya sel darah putih akan memakan sel darah merah, sehingga tubuh menjadi kekurangan sel darah merah.
tubuh. Nah, untuk yang ketiga, demam berdarah merupakan infeksi virus singoi yang menyebabkan komponen darah yaitu trombosit atau keping darah. Menyerang ya di sini, menyerang komponen darah, bukan menyebabkan, tapi menyerang komponen darah. Yang diserang yaitu adalah trombosit atau keping darah. Nah, jumlah trombosit dan sel darah putih menurun akibat infeksi tersebut. Wow. Jadi kalau gangguan kesehatan pada darah yang karena faktor bukan keturunan, tadi contohnya di situ ada 3, anemia, leukemia, dan yang ketiga adalah demam berdarah. Nah, untuk yang selanjutnya adalah gangguan kesehatan pada darah yang disebabkan karena faktor keturunan. Nah, di sini yang pertama hemofilia. Apa itu hemofilia? Hemofilia merupakan penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Hemofilia dapat ditangani dengan pemberian obat, baik untuk mencegah timbulnya pendarahan maupun mengobati saat terjadi pendarahan. Nah, untuk yang kedua, gangguan kesehatan yang kedua adalah talasemia. Merupakan kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Apa sih itu hemoglobin? Yaitu protein pembentuk sel darah merah yang berguna mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh. Nah, pada penderita talasemia, sel darah merah tidak bisa berfungsi dengan baik dan mudah rusak, sehingga oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh tidak cukup. Gejalanya mudah merasa lelah, lemah, hingga sesak napas. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Di sini yang pertama adalah gaya hidup. Gaya hidup. Gaya hidup tidak sehat bisa nanti terganggu kesehatan sistem peredaran darah kita. Yang kedua, jenis makanan yang dimakan. Nah, ini harus yang bergizi supaya tidak mengganggu sistem peredaran darah ya. Kalau makanan yang tidak sehat, bisa nanti sistem peredaran darah kita akan terganggu. Yang ketiga, karena faktor keturunan. Oke. Refleksi, saat mempelajari materi ini ternyata gangguan kesehatan pada sistem peredaran darah cukup banyak. Salah satu penyebabnya adalah gaya hidup tidak sehat. Yuk, mulai sekarang kita jaga kesehatan sistem peredaran darah kita dengan menerapkan gaya hidup sehat. Ya, salah satu gaya hidup sehat adalah tidak tidur malam-malam. Siapa di antara kalian yang tidur malam-malam? Berarti tidak menerapkan gaya hidup sehat. Oke, untuk penilaian atau asesmennya ada di pertemuan selanjutnya ya. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran kita kali ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.